ASQ Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Episode ini bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia Tlajung Udik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara yang kita nantikan di setiap sorenya sambil menjelang berbuka ini. Dimana lagi kalau bukan di ASQ Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, tamu yang luar biasa, yaitu Ustadz Nurjen Marwan dari Dewan Masjid Indonesia Tlajung Udik. Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Puasanya bagaimana nih sampai saat ini? Alhamdulillah masih lancar ya. Masih lancar dan masih Allah berikan kemudahan untuk berpuasa ya. Insya Allah sampai nanti Lebaran Ustadz. Betul. Ya. Jangan sampai depannya doang ya. Betul. Depannya semangat, ke belakangnya mulai kendor. Betul. Oke, hari ini saya bersama Ustadz Nurjen akan membahas satu tema yang sangat menarik nih. Kebetulan ini dari Dewan Masjid Indonesia, maka tema yang kita ambil adalah peran masjid selama bulan Ramadan. Nah Ustadz, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, mungkin Ustadz bisa memperkenalkan diri dulu Ustadz. Oh gitu ya. Buat sahabat Asifa di rumah biar lebih kenal lagi dengan Ustadz. Oke. Silakan Ustadz. Terima kasih Ustadz kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat Asifa semuanya. Baik yang di rumah maupun di mana pun berada, tentunya semoga dalam keadaan sehat selalu pada kesempatan hari ini, dan tentunya rahmat Allah senantiasa menghingap dalam kita semua yang hadir, tentunya juga menikmati acara ini. Dan tentunya sebagai salam perkenalannya Ustaz, dari saya mungkin nama saya alhamdulillah dari kecil sampai sekarang nggak berubah Ustaz. Nggak berubah. Ya, masih nggak ada istilah berat nama. Belum. Masih dengan Nurjen Marwan ya Ustaz ya. Dan alhamdulillah saya sekarang pun juga masih bekerja sebagai pegawai swasta, dan kebetulan diberikan satu amanah ya, satu tugas yang mulia sebagai kepengurusan organisasi Dewan Masjid Indonesia. Dan saya sebagai sekjen DMI-nya seperti itu. Dan asal saya sih dari Depok Ustaz. Oh, dari Depok. Berarti asli bukan Tlajung nih? Bukan, dari Kedai Pojok maksudnya. Kedai Pojok maksudnya. Tlajung juga. Betul Ustaz. Demikian untuk perkenalannya di awal ya Ustaz ya. Oke, mudah-mudahan sahabat Asifa semakin kenal ya Ustadz Nurjen, salah satu pengurus dari Dewan Masjid Indonesia yang bergerak di wilayah Tlajung Udik. Oke Ustadz, kita membahas tema yang sangat menarik nih. Ini berkaitan dengan organisasi yang Ustadz aktif di situ juga, tentang peran masjid. Nah ini khusus selama bulan Ramadan. Nah sebelum kita membahas lebih dalam lagi nih Ustadz, sebenarnya peran masjid yang sesungguhnya itu seperti apa sih? Ya, baik Ustaz. Sebetulnya kalau kita berbicara terkait dengan masjid, masjid itu kan asal katanya dari sajadah atau kita sujud ya. Dan kalau kita kaitkan dengan kata benda, masjid dan itu sebetulnya adalah tempat untuk kita bersujud Ustaz. Gitu. Jadi masjid ini adalah tempat seorang muslim atau seorang mukmin untuk bersujud, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau beribadah di dalamnya. Tetapi kalau kaitan dengan peran serta masjid itu sendiri, itu cakupannya sangat luas sekali Ustaz. Cukup luas sekali terkait dengan beberapa peran masjid itu sendiri yang memang di kalangan kita saat ini memang sedang marak nih ya. Banyak masjid-masjid megah yang dibangun gitu kan, masjid-masjid yang luar biasa fantastis megahnya, itu memberikan kenyamanan sendiri gitu kan buat jamaahnya. Itu memang yang yang memang saat ini sedang berkembang di masyarakat itu kan. Dan peran masjid itu sendiri itu mempunyai beberapa peranan yang sangat luar biasa ya. Selain tadi tempat kita beribadah, tentunya juga sebagai pusat pendidikan juga Ustaz. Gitu. Jadi pendidikan ini bukan cuma di sekolah, di rumah, tetapi di masjid pun juga sebagai sarana tempat pendidikan juga gitu kan, anak-anak kita, generasi muda umumnya gitu kan, untuk bisa mengaji dan lain sebagainya gitu kan. Dan juga sebagai tempat untuk ajang musyawarah gitu. Sebagai berbagi pendapat ketika mungkin ada sesuatu hal terkait dengan keagamaan, dimusyawarahkan, diselesaikan di masjid, sehingga memberikan image bahwa masjid ini bukan cuma tempat untuk kita beribadah saja. Betul. Biasanya kan kalau kita lagi sumpah nih, lagi pemikiran lagi pusing, ke masjid aja, tenang gitu kan ya. Itu jadi pelarian ya. Jadi pelarian ya, ketika susah kita ke masjid ya. Tapi ketika kita senang, larinya ke
ke mall atau tempat lain. Nah itu jangan sampai seperti itu. Jadi peran serta masjid sini itu sangat aktif sekali, sangat bagus sekali. Selain juga untuk peradaban dan juga kemajuan dari perkembangan umat manusia itu sendiri, Ustaz. Seperti itu. Jadi ya cukup luas cakupannya ya. Berarti sebenarnya peran masjid itu lebih luas dari yang kita laksanain sekarang ya. Iya. Kalau kita lihat Ustaz, masjid-masjid itu biasanya cuma dipakai buat sholat. Kalau ada kegiatan peringatan aja besar gitu. Iya. Justru tadi yang Ustaz sampaikan jadi pusat pendidikan gitu. Atau mungkin kalau kita lihat sejarah ya, di zaman Rasul itu jadi pusat peradaban, nggak cuma pendidikan, kadang ke ekonominya juga cakup, terus ke pokoknya perkara dalam kehidupan kita gitu. Dulu tuh apa-apa diselesaikan ya kita ke masjid gitu. Nggak kayak tadi ya, sebagai pelarian aja gitu. Iya, betul. Giliran susah ke masjid gitu. Giliran senang ke mall gitu. Iya, betul. Dan dulu pun juga ketika zaman Rasulullah gitu kan, masjid yang pertama didirikan itu Masjid Quba. Di perkampungan Quba ketika saat itu Rasulullah sedang hijrah ya dari Mekah ke Madinah dan membangun masjid sana. Jadi masjid pun juga sebagai tempat peradaban umat manusia di situ. Jadi tempat yang tadi Ustaz bilang betul, selain pendidikan, selain sarana ibadah, itu juga sarana perekonomian juga, ada sarana kesehatan juga, gitu kan. Jadi untuk untuk lebih syiar lagi kepada masyarakat dan lebih kebermanfaatan kepada masyarakat seperti itu. Nah, ini menarik nih Ustaz. Kalau misalkan zaman sekarang ya, orang berlomba-lomba masjid itu megah, mewah. Betul. Bahkan orang tuh satu kampung itu bahkan bisa banyak masjid, bisa 2, bisa 3 gitu. Nah, menurut Ustaz nih, apa sih yang penyebabnya apa gitu? Sehingga sekarang tuh masjid-masjid cuma dipakai untuk ritual atau eventan aja. Menurut Ustaz itu seperti apa? Jadi gini Ustaz, kalau kita berbicara dengan ibadah atau hablum minallah kita kepada Allah, itu kan hak prerogatifnya seseorang. Jadi individu seorang ketika dia merasa beriman dan merasa yakin dengan ketetapan Allah gitu kan, dia pasti akan beribadah dan akan memakmurkan masjid itu gitu kan. Tetapi ketika dalam individu dirinya itu ya mohon maaf mungkin tanda kutip ya mungkin masih lemah imannya, ya mungkin dia akan jauh dari masjid. Nah terkait dengan banyak sekali bangunan megah ya, masjid-masjid yang megah yang memang fantastis ya, bahkan dekorasinya luar biasa Ustaz, masya Allah mewah, bahkan mungkin dengan dengan puluhan budget yang luar biasa ya. Nah itu juga sebetulnya mungkin satu feedback balik yang baik dari kepengurusan masjid itu bukan cuma untuk memegahkan masjidnya atau membesarkan masjid, tapi ingin memberikan satu kenyamanan gitu pada jamaahnya. Ketika jamaahnya melihat sesuatu bangunan yang indah gitu kan, yang bagus, bahkan mungkin tempatnya nyaman untuk beribadah, jadi akan merangsang masyarakat atau jamaah untuk senang ke masjid gitu, untuk kemana ke masjid gitu. Jadi bukan semata-mata wah pengen supaya dipandang orang megah atau pamer coba lebih ke arah situnya mungkin seperti itu ya. Karena kalau kalau Bang Haji Omar mengatakan dalam sebuah lagunya kan ya. Lagu ya boleh. Iya, jadi setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan dunia. Nah jadi perhiasan dunia ini ya itu tadi bukan cuma dari segi makhluk lawan jenis kita ya, seperti misalnya wanita dan lain sebagainya, tapi hal-hal yang kayak semacam masjid atau tempat-tempat ibadah yang memang bisa kita nikmati dengan nyaman, dan itu jadi sumber sumber input yang cukup bagus juga buat menarik jamaah dan merangsang jamaah untuk gemar ke masjid. Seperti itu Ustaz. Makanya masjidnya sekarang dibikin nyaman buat jamaah. Betul Ustaz. Tapi kalau orang-orang yang masih belum ke masjid udah nyaman gimana Ustaz? Ini masjid udah nyaman tapi belum mau ke masjid. Apa nih masalahnya? Ya, berarti dorongan dari batinnya dia sendiri lah. Belum ada hidayah ya, belum terangsang untuk tapi ya mudah-mudahan sahabat Asyifa semua tentunya juga bisa lebih sedikit menggemarkan kita untuk ke masjid dan merangsang diri kita untuk bisa memberikan kenyamanan ketika kita datang ke masjid, dan juga kita bisa hadir sebagai hamba Allah yang bisa menghambakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sahabat Asyifa. Jadi kita tahu ya peran masjid yang sesungguhnya gitu. Tadi Ustadz Nurjan sampaikan gitu dari sejarah Rasul sampai sekarang masjid banyak yang memberikan kenyamanan bagi jamaahnya, maka seharusnya kita bisa menjalankan peran masjid ini
dengan sebaik-baiknya, dengan sebagaimana Rasul dulu menjalankan peran masjid ini. Nah Ustadz kan dari Dewan Masjid Indonesia. Iya, betul Ustadz. Kalau nggak salah ini baru ya, pertama di Telajung Udik. Ya, alhamdulillah kurang lebih 1 tahun lebih. 1 tahun, dan ini baru ada gitu. Baru ada di Baru ada tahun di Telajung Udik. Ini salah satu salah satu foundernya juga. Nah Ustadz, mungkin bisa jelaskan nih, mungkin bagi sahabat Asyifa di rumah, Dewan Masjid Indonesia itu kan tahunya mungkin daerah di pusat atau kabupaten gitu. Kayaknya di desa baru denger nih. Nah, jadi sebenarnya organisasi DMI itu apa Ustadz? Ya, baik Ustadz. Ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Sebetulnya saya pun juga mempunyai tadi sebelum saya kesini tadi kan izin juga nih ya, untuk menyampaikan hal terkait dengan DMI gitu kan. Karena memang DMI ini kan yang kita ketahui itu sebagai singkatan dari Dewan Masjid Indonesia gitu kan Ustadz ya. Jadi sahabat Asyifa dimanapun berada tentunya DMI di sini sebetulnya pada awal pendiriannya Ustaz itu ketika di daerah Sulawesi Tengah saat itu banyak sekali ramai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari masjid, yang dipelopori oleh masjid, dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial itu yang diawali dari masjid gitu kan. Nah makanya pada saat awal dulu itu sebetulnya DMI ini bernamakan DKMSI. DKMSI. SI-nya tuh Dewan Kemakmuran Masjid Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Betul. Saat itu pendiri pertama itu Kiai Haji Ruslan, yaitu Dirjen Bimas Islam, dan juga Kiai Haji Edi Jajang Jayatmaja. Beliau merumuskan dan membentuk sebuah DKMSI tadi itu, dan akhirnya pada tahun 1970 ya, kalau nggak salah tepatnya tanggal 16 Juni 1970 itu mereka membuat tim formatur yang berisikan 5 asatidz besar ya, atau 5 mubaligh besar di situ. Di situ diketuai oleh Kiai Haji MS Raharjo Dikromo, ada juga Kiai Haji Hasan Basri di situ, ada juga Kiai Haji Ihsan, merumuskan terkait dengan dibentuknya DMI gitu, menjadi DKMS tadi menjadi DMI, Dewan Masjid Indonesia, yang akhirnya dicetuskan dan dibentuk dan diresmikan itu pada tanggal 22 Juni tahun 1972 Ustaz. Betul, udah lama sekali, 72 berdiri, satu itu DMI, dan akhirnya sampai sekarang itu ya DMI akhirnya singgah di masing-masing wilayah, bukan cuma di provinsi, di kabupaten, tapi juga di desa-desa terpencil seperti itu. Yang mudah-mudahan pun juga desa Telajung ini pun juga dengan ada DMI ini bisa lebih mensiarkan lagi terkaitan dengan kegiatan Islamnya di desa Telajung ini ya, yang untuk untuk lebih menggemarkan masyarakatnya dalam melakukan suatu kegiatan ibadah, dan juga lebih memakmurkan masyarakatnya dalam hal keislamannya seperti itu Ustaz. Dan sampai sekarang pun juga alhamdulillah DMI ini juga masih berdiri walaupun masih seumur jagung ya, masih 1 tahun ya, 1 tahun ini desa Telajung Udik ya, maksudnya itu baru 1 tahun berjalan kurang lebih, dan juga beberapa programnya juga sudah dijalankan, dan alhamdulillah sudah menuai hasil yang cukup positif lah ya dari berbagai sumber yang ada seperti itu. Luar biasa nih, DMI Telajung Udik udah lumayan ya dalam 1 tahun ini bergerak itu. Khususnya apa Ustaz nih yang udah dijalankan DMI Telajung Udik sampai saat ini, 1 tahun ini? Ya, kalau kiprahnya dalam 1 tahun ini, pada awal dulu kan kita itu harus tahu dulu tujuan fungsionalnya apa sih gitu kan. Jadi ketika DMI ini dibentuk, sama juga dengan tujuan fungsionalnya ketika DMI dibentuk atau diadakan pada saat pertama kali tahun 1972 itu tadi ya, atau dibentuk itu tadi, yang intinya adalah untuk pengembangan dan persatuan umat. Pengembangan dan persatuan umat juga mewujudkan fungsi masjid sebagai tempat ibadah. Betul. Seperti itu. Jadi makanya kita juga lebih kepada memberikan edukasi pendidikan kepada para pengurus masjid itu sendiri yang ada di desa Telajung Udik,
kemudian melalui kemarin itu pernah kita adakan yang namanya pelatihan yang seperti itu terkait dengan apa namanya legalitas masjid dan lain sebagainya gitu kan, dengan wakaf masjid dan lain sebagainya. Kemudian juga ada pelatihan terkait dengan bagaimana untuk kita bisa membentuk sebuah manajemen masjid atau mungkin juga sebuah kepengurusan masjid yang apa namanya yang dalam ini notabene bisa apa namanya bisa memberikan transparansi yang cukup bagus kepada masyarakat, dan juga bisa memberikan organisasi yang solid antara kepengurusan satu dengan yang lainnya seperti itu. Nah, luar biasa nih. Jadi DMI Tlajung Udik kiprahnya baru 1 tahun ya, jadi udah luar biasa banget. Nah Ustadz nih, bagaimana nih komitmen dari DMI sendiri khususnya untuk memakmurkan masjid-masjid yang ada di Desa Tlajung Udik ini? Ya, komitmen DMI dalam memakmurkan masjid ya Ustaz. Sebetulnya kalau dalam konteks kita memakmurkan masjid ini kan sebetulnya menjadi peran dan tanggung jawab kita bersama ya sebagai umat muslim, sebetulnya sebagai umat muslim yang memang kita mencintai dan mengaku beriman pada Allah gitu kan. Apa namanya? Karena di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 itu Allah berfirman, "Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Aku gitu kan. Nah, dalam konteks ibadah di sini itu makna yang sangat luas gitu. Bukan cuma sholat, puasa, bukan cuma sholat, puasa atau ibadah makhluk dan gair makhluk saja, tapi banyak sekali. Salah satunya adalah menjadi kita adalah insan atau hamba yang menjadi hamba yang bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Kebermanfaatan kita ini atau kehidupan kita menjadi hal yang positif gitu kan, yang bisa dimanfaati oleh orang lain. Nah, dalam konteks kebermanfaatan itulah kita bisa masuk di dalam organisasi-organisasi Islam yang ada di desa, mungkin tingkat desa atau mungkin tingkat perkotaan ya, tingkat provinsi, kabupaten, tinggi lagi gitu ya. Nah, jadi apa namanya kita bisa berperan di situ gitu loh. Kita bisa berperan di situ gitu, masuk dalam kepengurusan DMI tersebut menjadi yang bermanfaat dan bisa memberikan sumbangsinya. Karena apa namanya kita mungkin selalu mendengar ya Ustaz, ketika presiden gugur atau mungkin kepala desa dia masa habis jabatannya itu banyak yang menggantikan gitu kan, bahkan ngantri ya, bahkan berebutan gitu kan, yang ngantri berebutan sampai yang ini pengen jadi pemimpin gitu kan, karena ada sesuatu hal yang kaitan dengan hal materi gitu kan. Nah, kalau kita kaitan dengan dunia organisasi keagamaan atau organisasi Islam seperti DMI misalnya atau MUI juga ada gitu kan. Jadi ini dibutuhkan orang-orang yang memang loyalitas di dalamnya gitu kan. Yang memang sudah apa namanya? Karena ketika kita memakmurkan masjid itu ada 3 manfaatnya, Ustaz. 3 manfaatnya dalam kita itu bisa memakmurkan masjid. Ini kepanjangan saya nggak apa ya? Kepanjangan. Jadi manfaat yang pertama itu adalah disediakan rumah di surga oleh Allah. Wah, Masya Allah. Jadi apa namanya? Seperti yang diriwayat hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Utsman ya, oleh Sayyidina Utsman dan melalui wahai Muslim itu Rasulullah pernah mengatakan bahwa siapa yang memakmurkan masjid atau yang membangun masjid itu akan dibangunkannya rumahnya di surga oleh Allah gitu kan. Nah, jadi dalam kata konteks membangun ini itu bukan cuma membuat bangunan megah gitu kan, tapi mengisi di dalamnya, membangun masjid itu menjadi ramai pengunjungnya, jalankan perannya. Betul, menjalankan perannya sesuai dengan fungsinya sebagai fungsi ibadah dan lain sebagainya. Dan itu Allah akan janjikan untuk buatkan rumah di surga, seperti itu. Indah sekali ya. Betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tanda keimanan seorang muslim. Gitu. Berarti kalau kita merasa beriman pada Allah dan kita sebagai umat muslim yang beriman, ya kita wajib untuk memakmurkan masjid gitu kan. Selama dia mengaku beriman. Betul. Kecuali nggak ngaku beriman. Kadang gitu. Jadi kita harus gitu. Jadi ketika kita beriman pada Allah, kita maka dituntut untuk ya kita wajib untuk memakmurkan masjid gitu kan. Nah, yang ketiga adalah munculnya ketenangan gitu Ustaz.
ketika kita mampu memakmurkan masjid ya, baik itu di lingkungan kita sendiri ataupun juga secara general, misalnya satu desa gitu kan, itu akan muncul ketenangan gitu kan. Jadi ketenangan itu bukan cuma didapat kayak tempat-tempat yang di puncak mungkin ya, yang suasananya healing gitu ya. Gunung, betul ya. Kalau sekarang kan apalagi anak muda sekarang ya pengennya kan supaya tenang kita healing gitu kan, jalan-jalan kemana gitu kan. Itu bukan cuma itu, jadi di masjid pun juga memberikan suatu ketenangan gitu kan, ketenangan gitu kan. Kalau kita datang ke masjid itu merasa tenang dengan kita berzikir kan, menghambakan kita kepada Allah gitu kan, yang kita beribadah, itu akan timbul rasa ketenangan gitu kan, tenang di dalam masjid. Tapi kalau sudah keluar masjid ya ingat lagi utang gitu kan. Maksudnya tenangnya dalam masjid. Iya betul. Tapi yang pasti ketika kita sudah gemar ke masjid gitu kan, dengan beribadah di masjid akan timbul rasa tenang gitu kan. Dan bahkan ya insya Allah di luar pun juga ketika kita keluar dari masjid itu akan terbawa secara sendirinya gitu kan, dengan ritme kehidupan kita gitu kan, masa tenang dan nyaman seperti itu. 3 tuh ya, bangunin rumah di surga gitu kan. Terus apa tadi tuh? Tanda keimanan ya. Tanda keimanan kita dan ketenangan. Itu udah janjinya ya. Betul, Ustaz. Jadi nggak akan rugi lah buat orang-orang yang berperan untuk memakmurkan masjid-masjid kita. Betul. Nah Ustaz, terkhusus di bulan Ramadan ini, apa yang DMI jalankan atau peran DMI selama bulan Ramadan ini, Ustaz? Ya, baik Ustaz. Untuk di bulan suci Ramadan ini, kebetulan di Ramadan 1445 Hijriah ini, DMI memberikan satu supporting dan juga memberikan beberapa program yang memang dikemas sedemikian rupa itu dengan kita kolaborasi dengan pihak Pemdes dengan pemerintahan desa Telajung Udik, dengan MUI yang ada gitu kan, untuk mengadakan acara tarling itu tarawih keliling ya, bukan kita keliling, bukan kita malam keliling, bukan itu tarawih keliling. Nah, dia ramai tarling itu tadi itu akan dikemas dengan kita bisa bersilaturahim ya dengan pengurus masjid yang ada, dengan masyarakat sekitar, juga dengan para tokoh masyarakat sekitar juga, dan juga kita bisa berdiskusi di situ, diskusi kaitan dengan ya mungkin problematika masjid yang dihadapi, kemudian juga ada beberapa isu-isu yang mungkin permasalahan yang dihadapi oleh masjid tersebut, sehingga kita bisa hadir di dalamnya, dan DMI dan juga Pemdes Desa Telajung Udik hadir untuk memberikan support kepada para masjid yang ada di Desa Telajung Udik itu untuk ya minimal walaupun tidak menyelesaikan tapi sedikit memberikan memberikan keringanan kepada masjid untuk bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik seperti itu. Tapi mudah-mudahan sih semuanya aman-aman aja ya. Silaturahim itu berarti satu desa. Betul. Satu desa Telajung Udik dan ada 6 kadus. 6 kadus di setiap dusun itu kita kelilingnya. Betul seperti itu. Dan yang kedua pun juga selain itu kita pun juga bekerja sama dengan pihak Pemdes pun juga itu untuk kembali mengaktifkan dalam UPJ, jadi pengumpulan zakat itu sendiri ya, yang memang sudah dibentuk di tahun lalu dan sudah ditetapkan oleh pihak Pemdes dan DMI, dan ini akan jalankan kembali. Jadi untuk kita meminta dalam organisasi masjid yang ada ini untuk disatukan atau dikelompokkan menjadi satu kesatuan yang menjadi satu bagian yang sama-sama dari masjid satu ke masjid lain, supaya tidak ada ketimpangan dalam pembagian zakat dan sebagainya. Ya betul. Kadang kalau kita berkiprah ke atau bercermin ke dulu gitu ya, mungkin juga saya juga pernah mengalami kadang pembagian zakat di masing-masing masjid itu berbeda-beda, memang betul berbeda-beda, tetapi dalam konteks kita khawatir ketika pengelolaannya yang kurang baik, yang kurang rapi, dengan manajemen yang tidak terstruktur, itu akan mengakibatkan konflik ataupun juga fitnah dari para pengurus masjid dan para amilin yang ada di dalam mengelola zakat itu tadi. Nah, makanya DMI hadir serta Pemdes pada saat itu hadir serta MUI untuk sama-sama kita berkolaborasi bersama untuk menyelesaikan masalah yang
dihadapi dalam bulan Ramadan dalam kaitan dengan hal zakat ini tadi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga pun juga dalam menyemarakan bulan suci Ramadan ini pun juga saya ada satu satu pemberitahuan informasi nih dari ketua format Lajeng Mudik. Kebetulan kayaknya antum ya. Jadi kita kolaborasi. Iya betul. Infonya format ini kan akan mengadakan acara namanya sanlat keliling ya, sanlat gitu ya di masing-masing masjid yang ada di Desa Lajeng Mudik dalam 3 sesi per kardus gitu. Karena DMI juga akan support ke situ. DMI akan support, akan hadir tentunya yang memberi nuansa baru kepada teman-teman formal. Jadi memang kiprahnya anak muda ini saat ini harus memang gairahnya lagi tinggi-tingginya. Betul seperti itu. Jadi kita akan support, memberikan apa yang kita bisa berikan bantuan dan lain sebagainya ya kaitan hal itu. Jadi ya supaya lebih meriah lagi di bulan Ramadan tahun ini, bisa lebih memaksimalkan ibadahnya ada, manfaatnya ada. Betul. Kita bisa maksimal gitu kan ibadah di bulan Ramadan seperti itu. Jadi programnya luar biasanya, dibuat di masjid ada, di masyarakat juga iya, ke pemuda juga ada. Betul. Luar biasa nih DMI ya. Jalan 2 tahun kiprahnya makin berkembang. Ya, ini kan juga berkat support dari dari semua unsur terkait juga, semua lembaga terkait juga. Intinya kolaborasi. Kita kalau masing-masing tuh kayaknya susah juga ya. Iya, betul. Karena Allah itu menciptakan berpasangan, ada siang, ada malam gitu kan. Kemudian juga ada wanita, ada laki-laki. Betul. Nah kalau kita jalan sendiri namanya jomblo. Ya. Kasihan. Jadi kebersamaan itu akan mengaitkan sebuah hal kenyamanan dan keindahan seperti itu. Oke, luar biasa nih ya, walau bingung saya ini. Nah itulah peran DMI ya selama bulan Ramadan. Nah Ustadz nih, kalau yang Ustadz lihat ya masalah di masjid-masjid kita tuh apa sih ya? Dan ada nggak sih tip-tip khusus nih bagi para pengurus masjid agar masyarakat di sekitar masjid itu terbangun nih kesadarannya untuk memakmurkan masjid? Iya, kalau kita berbicara terkait dengan tips Ustadz ya, kita lebih kepada untuk sedikit kembali kita gugah dulu. Kita gugah gilahnya para masyarakat, kita gugah batiniahnya para pengurus masjid dan juga para jamaah yang ada di sekitar masjid untuk mereka bisa bangkit dalam arti kata untuk bisa lebih gemar ke masjid atau bisa untuk lebih membantu dalam memakmurkan masjid itu sendiri ya. Karena Allah SWT berfirman dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat 18 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Innama ya'muru masajidallah amana billahi wal yaumil akhir. Jadi ketika kita memakmurkan masjidnya Allah dan ketika kita memakmurkan masjidnya Allah, berarti kita beriman pada Allah dan kita beriman pada hari akhir gitu kan. Dan cara memakmurkan masjid ini banyak sekali Ustaz sebetulnya, yang mungkin kita ambil 3 saja yang mungkin ya saya paparkan 3 saja di sini saya ambil kaitan dengan kaidah kita memakmurkan masjid atau cara kita memakmurkan masjid. Yang pertama mungkin dari membentuk sebuah manajemen masjid yang bagus, yang rapih, yang baik, yang akuntabel gitu kan. Iya, karena mohon maaf mungkin ya masih ada beberapa di kalangan masyarakat kita yang mungkin kurang trust ya, atau kepercayaan jamaah itu kurang percaya dengan pengurus masjid yang ada. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu. Itu akan menjauhkan mereka atau menjauhkan masyarakat dari masjid dan bahkan mungkin masjid akan nggak makmur seperti itu. Jadi manajemen masjid yang baik gitu kan, yang bagus. Perbaiki dulu dari manajemen dari dalam dulu ya. Iya betul. Kalau manajemennya sudah bagus, sudah baik, sudah rapi dan akuntabel dan memberikan trust kepercayaan kepada masyarakat dan jamaah, insya Allah jamaah dengan sendirinya akan berbondong-bondong ke masjid gitu kan. Sehingga menjadi makmur gitu kan. Bukan makmur dalam hal ibadah, tapi makmur juga dalam hal sedekah gitu kan. Seperti itu saja. Karena kan ya kalau kita akui secara jujur ya memang kalau tidak ada sedekah dari jamaah ya masjid nggak akan berjalan dalam berperan untuk untuk bagian ibadah tadi itu kan. Seperti itu.
Nah, jadi jangan sampai kita ngarepin sodakohnya, iya, tapi ke masyarakat nggak ada feedbacknya di iya masjid. betul Ya, betul seperti itu. Jadi yang pertama itu tadi, yang kedua adalah kajian agama yang menarik gitu. Jadi diharapkan ini para pengurus DKM ini atau para pengurus masjid ini itu bisa memberikan kajian-kajian agama atau kajian-kajian Islami yang menarik gitu kan, yang menarik jamaahnya gitu kan. Misalnya dalam saat ini digandrungi anak muda ini kaitan apa gitu kan, kaitan dengan apa namanya remaja-remaja dalam hal apa Gen X dan Gen Z gitu ya. Nah itu juga harus kita bisa selami di situ gitu kan. Oh berarti kajiannya seperti ini dan seperti ini. Jadi memberikan kajian yang menarik yang bisa dinikmati dan bisa merangsang para jamaah atau generasi muda untuk mau hadir gitu kan, sehingga menjadi makmur masjidnya gitu kan. Jangan, maksudnya mohon maaf, mungkin jangan cuma memberikan kajian yang monoton gitu kan, yang apa namanya yang standar saja gitu. Jadi harus ngikutin zaman gitu. Iya betul, untuk perkembangan zaman, walaupun apa namanya dikemas dengan ya tentunya hal-hal yang baik yang untuk apa namanya meningkatkan kualitas ibadah, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua Ustaz, untuk membangun masjid. Yang ketiga itu adalah melibatkan banyak pihak. Berarti masing-masing ya. Enggak masing-masing. Betul. Jadi apa namanya sahabat Asyifa dimanapun berada tentunya dalam kita memakmurkan masjid di sini pun juga tipsnya adalah melibatkan banyak pihak Ustaz. Jadi kalau umarah dan juga umarah yang bersatu gitu kan, baik itu aparat RT RW-nya ya kan atau kadusnya, kita bersinergi dengan pengurus masjid dengan DKM-nya ada, itu akan lebih mudah untuk memakmurkan masjid gitu kan. Jangan sampai mohon maaf mungkin apa namanya masih ada yang antara aparatnya dengan pengurus masjidnya saling bersinggungan gitu kan. Nah ini justru akan apa namanya ya? Ya orangnya nggak banyak. Kok ini malah ini. Nah itu kan, ini kok pengurusnya aja saling apa bertentangan gitu kan? Bagaimana masyarakatnya mau cinta dengan masjid gitu kan? Dia mau beribadah ke masjid dan lebih memakmurkan masjid gitu kan? Nah itu tadi melibatkan banyak pihak gitu kan, bukan cuma aparat setempat, juga masyarakat setempat pun juga kita libatkan dalam setiap kegiatan. Jangan malu-malu ketika kita meminta sumbangan nih pada masyarakat dalam kaitan keagamaan di masjid gitu kan. Kadang malu nih minta sumbangan dulu gitu kan. Duit mulu nih, tapi ya apa namanya sebetulnya kalau di telaah lagi lebih jauh, bukan kita minta sumbangan atau semata-mata kita hanya minta uang kepada jamaah atau kepada masyarakat, tapi lebih menggemarkan dan menanamkan ke apa namanya pendidikan secara dini dan juga pendidikan secara apa namanya batinnya kepada masyarakat untuk mereka gemar bersedekah gitu. Secara langsung mengajari. Iya betul, membuka fasilitas mereka untuk bersedekah kepada masjid gitu kan, seperti itu. Dan selain itu juga selain melibatkan banyak pihak pun juga masjid dituntut untuk apa namanya memberikan suatu nuansa-nuansa yang baru, nuansa-nuansa yang memang sangat dibutuhkan saat ini, seperti itu ya. Inovasi yang baru gitu kan, seperti itu. Jadi apa namanya biasanya masjid ini pun juga tadi Ustaz bilang di zaman itu kan selain tempat untuk apa namanya ibadah juga untuk tempat ekonomi dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui mungkin masjid-masjid yang sudah makmur saat ini ya, kayak masjid Darussalam ya, mungkin masjidnya Al-Zikra dan masjidnya Tugu Karya tuh ya di daerah ya. Tugu Karya luar biasa. Nah, nol saldonya. Betul, 0 saldo. Jadi mereka bangga dengan saldo 0 gitu kan. Kalau di kita kan kebalikannya gitu kan. 50M. Iya, kebalikannya kan kita bangga dengan saldo yang besar gitu kan. Nah, jangan sampai apa namanya ya, kita bangga dengan saldo yang besar, tetapi manfaat dan benefitnya masjid kepada masyarakat itu tidak dirasakan oleh mereka, tidak terasa oleh mereka gitu kan. Dan jangan sampai seperti itu gitu kan. Yang pasti ya balancing saja gitu kan, masyarakat menikmati, kita pun juga pendanaannya aman, seperti itu. Manajemennya jadi bagus. Manajemennya juga bagus, seperti itu. Dengerin wahai para masjid-masjid. Baik, sahabat jemaah nggak kerasa nih kita udah banyak sekali ya mendapatkan ilmu dari Ustadz Nurjan ini. Luar biasa nih, khususnya buat masjid-masjid yang ada di lingkungan kita. Kita telah lagi nih apa yang kita bicarakan itu menjadi sebuah evaluasi buat masjid-masjid di sekitar kita nih, supaya masjidnya bisa berperan
sebagaimana peran yang sesungguhnya yang tadi Ustadz Nurjan sampaikan, begitu banyak peran masjid yang bisa dijalankan, dan tentunya pada intinya adalah bermanfaat untuk umat Islam. Jangan sampai masjid cuma sebagai bangunan yang berdiri kokoh, namun manfaatnya tidak dirasakan oleh semua orang, ke semua umat. Betul. Nah Ustadz, khusus sahabat Asifan ya Bu, berhubung kita udah di akhir acara nih ya. Oh gitu ya. Gak kerasa nih kita ngobrol tuh ya. Udah cukup panjang juga. Oke. Sahabat Asifan di rumah, mungkin ada pesan-pesan nih dari Ustadz Nurjan, khususnya buat mungkin para DKM ada yang nonton ya, mudah-mudahan ya. Pesan buat mereka yang mungkin bisa membangun kesadarannya untuk membangunkan masjid-masjid di sekitar rumah. Silakan Ustadz. Oke, baik, terima kasih Ustadz Fauzi atas kesempatannya di hari ini ya. Nggak terasa nih ya, sudah cukup lama juga ya. Lama ini. Ya, tapi kayaknya sebentar gitu. Mungkin saking nikmatnya kita berbicara gitu ya. Ini kode tahun depan diundang lagi di sini. Baik Ustaz. Kalau kita berbicara dengan sedikit pesan-pesan kepada sahabat Asyifa, tentunya juga saya sedikit memetik dalam firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi bertolong-tolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa di jalan Allah, dan janganlah bertolong-tolong kamu dalam hal kesesatan atau keburukan gitu kan. Nah, jadi dalam konteks kita bertolong-tolong di sini itu banyak sekali manfaat kita. Selain kita sama-sama untuk tolong-menolong untuk memakmurkan masjid, ya kan, membangun dan membina masjid. Dan ingat tentunya sahabat Asyifa yang mana berada, rumah selain rumah yang tempat tinggal yang kita tinggal di saat ini, rumah kedua kita yang memberikan kenyamanan kepada kita, yang memberikan sebagai bukti penghambaan kita kepada Allah adalah masjid, gitu kan. Nah, jadi jangan sampai kita meninggalkan masjid dan terbalengkaikan masjid itu sendiri menjadi terbengkalai gitu kan. Masjid saat ini masjid sudah megah, sudah bangunan sudah bagus, jangan sampai hanya sebagai bangunan belaka gitu kan. Isi masjid dengan kita bisa memakmurkannya, dengan taklim di dalam masjid, dengan kita beribadah di dalam masjid, dan juga menjadikan sebagai pusat pendidikan di dalam masjid, sebagai regenerasi kita untuk menuntut ilmu dan lain sebagainya, sehingga bisa memberikan efek untuk kita bisa meningkatkan regenerasi kita, mudah kita untuk selain menimba ilmu juga meningkatkan kualitas ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya tadi ya yang saya bacakan di awal tadi dalam surat Al-Jariyah, kita tuh beribadah gitu kan. Beribadah pada Allah gitu. Jadi mudah-mudahan dengan demikian sahabat Asyifa di mana berada, tentunya dengan kajian ini kita semakin bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk lingkungan, dengan kita selalu gemar kepada dan cinta pada masjid, dan lebih andil dalam kita memakmurkan masjid-masjid di lingkungan kita. Seperti itu Ustaz. Nah, luar biasa nih pesannya, sangat menyentuh kolbu, seperti namanya Asyifa kolbu. Ustaz, terima kasih nih udah hadir di ISQ Podcast. Mudah-mudahan tahun depan ketemu lagi ya. Amin. Dengan bicara mungkin Dewi bisa lebih berkembang lagi nih dengan kabar-kabar terbaru. Insyaallah. Buat sahabat Asyifa di rumah, mungkin untuk podcast kali ini cukup sekian, dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat buat kita semua, dan harapannya adalah semoga di setiap masjid lebih makmur lagi dan lebih maju lagi. Mungkin itu saja, dan jangan lewatkan episode-episode selanjutnya. Tonton terus, insya Allah akan dapat ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat lagi hanya di ISQ Podcast, podcastnya Asyifa Kolbu. Saya Fauzi Andrian dengan Ustadz Nurjan pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.